Senja di Pasetran. Dalam seri ke-381 ini, dengan para pemain, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, Margaret sebagai Kansiwi Naraswari, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Wanda Lubis sebagai Rogo Penatas, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Jawaban itu bukan berasal dari Kansiwi Naraswari, bukan pula dari Rahastri Kandi. Serentak semuanya menoleh ke arah sumber suara. Dari arah sana, Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe melangkah mendekat. Rogo Penatas menoleh kebingungan. Bagaimana, Rogo Penatas? Kau menghendaki mereka membalas hutang budi kepadamu? Budi apa? Hah? Di hadapanku, bertanyalah pada dirimu sendiri. Budi apa yang telah kau perbuat kepada mereka? Aku... Ayo katakan. Kau mengungkit-ungkit mereka tidak tahu membalas budi. Budi apa yang telah kau berikan pada mereka? Kau merasa telah menolong mereka? Maafkan aku. Maafkan aku, Di Ajeng. Jika kau menolong mereka, peranmu hanya kecil sekali, Rogo Penatas. Lebih kecil dari kuku. Dan itu tidak pantas untuk diungkit-ungkit balasannya. Bahkan andai kata nyawamu kau korbankan, kau tidak pantas mengungkitnya. Perbuatanmu membuat aku muak. Maafkan aku, Di Ajeng. Sikapmu itulah yang sebenarnya tidak aku sukai, Rogo Penatas. Hatimu culas. Di jantungmu ditumbuhi bulu menjijikan. Aku beri kesempatan kepadamu untuk meminta maaf kepada mereka. Aku... Mintalah maaf kepada mereka. Apakah aku harus memaksamu untuk melakukannya? Baiklah. Baik. Aku akan meminta maaf. Betapa getir perasaan Rogo Penatas. Pinaka ternyata tidak senang dengan perbuatannya. Pinaka malah memaksanya untuk minta maaf. Dan dengan hati yang berat, Rogo Penatas mengurai kalimat yang terasa sangat berat di lidahnya. Aku minta maaf. Mungkin aku telah keterlaluan. Tidak apa-apa, Kisanak. Aku tahu, kau memaksa kami semua adalah karena demikian pentingnya rahasia itu bagimu. Kau menggunakan cara itu untuk menyudutkan kami. Sebaliknya, kami juga minta maaf kepadamu, karena tidak bisa berkata apapun. Jika Kisanak ingin mendapatkan jawabannya, sekarang Kang Bok Pinaka telah berada di hadapanmu. Mungkin Kang Bok tidak akan keberatan untuk menjawabnya. Benarkah kau masih ingin mengetahui jawabannya, Rogo Penatas? Tidak lagi, Di Ajeng. Tidak. Andai kata kau masih berkeinginan, sayang sekali, aku keberatan untuk mengatakan. Apa yang terjadi padaku adalah urusanku sendiri. Tidak ada kaitannya denganmu. Sekarang aku minta kau tinggalkan tempat ini. Tinggalkan tempat ini. Aku hitung sampai 3. Tinggalkan tempat ini. 1. Tunggu. Aku merasa ada beberapa hal yang masih harus kubicarakan denganmu. Terutama soal guru. Soal ayah adalah urusanku. 2. Di Ajeng. Tinggalkan tempat ini. 3. Baiklah. Baik.
Rogo Penatas tidak mempunyai pilihan lagi. Tatapan mata Pinaka Swasti Ratu begitu tajam menghunjam ke manik matanya. Rogo Penatas terpaksa meninggalkan tempat itu dengan hati yang masih diliputi penasaran. Bibi, perutmu sudah berapa bulan, Bibi? Mungkin sepekan, 2 pekan lagi, atau sebulan lebih, bayiku akan lahir. Kami ikut gembira. Bibi akan segera mendapatkan momongan. Tetapi, mengapa Bibi yang dalam keadaan hamil tua berkeliaran di tempat ini? Seharusnya Bibi mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk kelahiran bayi itu. Terima kasih. Aku sedang menempuh perjalanan juga karena mempersiapkan kelahiran bayiku. Aku ingin bayi ini lahir tidak di tempat sembarangan. Adalah naluri seorang calon ibu. Pinaka Swasti Ratu mengelus-elus perutnya yang besar, membusai dengan penuh kasih sayang. Rahastri Kandi tergetar manakala ingatannya tertuju pada siapa ayah dari bayi itu. Kenangannya atas hubungan cinta kasihnya dengan Kameswara semasa masih berada di Palwas Sambu membuat matanya berkaca-kaca. Sudah sekian lama Pinaka Swasti Ratu berusaha melupakan lelaki yang pernah dicintainya itu. Namun tetap saja bayangan Kameswara menyelinap di dalam hatinya. Kau tadi berbicara tentang Kameswara. Ada apa dengannya? Maafkan aku, Kang Bo. Aku menggunakan nama Kakang Kameswara untuk memancing Kang Bo agar mau keluar dari persembunyian dan menemui kami. Yang benar, kami justru sedang mencarinya. Kami mendapatkan petunjuk. Kakang Kameswara sedang menempuh perjalanan ke Swambara Budura. Mungkin Kang Bo bisa menceritakan sesuatu kepada kami. Kameswara ke Swambara Budura? Benar, Bibi. Bagaimana? Aku dan Bapak Lohgawe baru saja dari Swambara Budura. Kameswara tidak berada di sana. Berapa hari yang lalu Bibi meninggalkan Swambara Budura? 5 hari yang lalu. Jika demikian, Bibi telah berselisih jalan dengan Kakang Kameswara. Untuk apa Kameswara ke Swambara Budura? Karena mencemaskan nasib Kang Bo. Bagaimana bisa tahu aku berada di sana? Mimpi. Paman Sakyamurti dan istrinya secara bersamaan bermimpi tentang Kang Bo yang berada dalam bahaya di sebuah candi. Itulah sebabnya susul menyusul berdatangan ke Swambara Budura. Cukup. Tolong jangan sebut nama Sakyamurti. Aku tidak senang mendengar nama itu. Bicaralah yang lain. Maaf, Kang Bo. Itulah yang terjadi. Kami datang dari bumi Blambangan ke wilayah ini adalah untuk menyusul Kakang Kameswara. Kakang Mahisa Beranjangan memerintahkan kepada kami berempat untuk menyusulnya. Boleh kan aku mengetahui apa sebabnya? Ada persoalan apakah yang menyebabkan kalian menempuh perjalanan sedemikian jauh? Dari ujung timur Pulau Jawa hingga sampai di lereng Gunung Lawu ini? Karena sebuah peristiwa aneh, Kang Bo. Apa itu? Kembang. Namanya Kembang Wijaya Kusuma. Namun juga Brahmana Lohgawe yang kemudian melangkah mendekat untuk bisa mendengarkan pembicaraan yang lebih jelas. Brahmana Lohgawe adalah seorang Brahmana yang Nah, emas semuanya. Jika Bapak ingin ikut berbicara, pembicaraan anak mas tentang bunga Wijaya Kusuma itu sungguh menarik perhatian. Di mana kembang itu tumbuh, bagaimana wujudnya, dan kenapa sedemikian menggegerkan. Bapak pernah mendengar kisah pilu yang belum lama ini menimpa bumi Blambangan? Ya, aku mendengarnya. Sebuah benda aneh jatuh dari langit. Bintang jatuh yang tersasar di sebuah semenanjung yang disebut Semenanjung Sembulungan di tepi Teluk Pangpang. Bukankah demikian? Benar, Bapak. Lalu, apa hubungannya dengan kembang Wijaya Kusuma yang anak mas sebut itu? Di tempat jatuhnya benda aneh dari langit yang merenggut korban jiwa tiada terkira jumlahnya itu, di saat ini telah muncul pohon yang aneh dengan bunganya yang aneh pula. Itulah yang menggegerkan bumi Blambangan pada saat ini. Ayahku beranggapan hanya Kakang Kameswara yang pernah berurusan langsung dengan benda yang jatuh dari langit itu.
yang mengerti apa arti dari bunga itu. Apakah bunga yang muncul itu mempunyai pengaruh? Belum, Bapak. Namun ayah cemas jika terjadi sesuatu yang buruk. Itulah latar belakangnya, Kang Bo. Mengapa kami menempuh perjalanan sedemikian jauh dari bumi Blambangan sampai di tempat ini? Sayang sekali. Aku tidak bisa menyebut dengan tepat di mana Kameswara. Mungkin benar seperti katamu. Aku telah berselisih jalan dengannya. Mungkin pada saat ini ia benar berada di candi itu. Menurut Kang Bo, apa yang sebaiknya aku lakukan? Mungkin kalian bisa menyusul ke Candi Swambara Budura. Candi itu tidak jauh lagi. Jika kalian melintasi lereng gunung ini ke arah barat, kalian akan menemukan suatu tempat yang disebut Grojogan Sewu. Di sana ada jalan turun hingga sampai di dataran rendah. Perjalanan tidak akan terlampau sulit untuk sampai di Swambara Budura. Ada 2 gunung tinggi, Merbabu dan Merapi, sebagai patokan menempuh perjalanan. Dan di kaki Gunung Tidar, masih di seberang 2 gunung itu, perjalanan akan singkat jika ditempuh dengan berkuda. Baiklah, Bibi. Saranmu kami terima. Kami akan melanjutkan perjalanan untuk mencari Kakang Kameswara dan menyaksikan kemegahan candi yang baru saja muncul menampakkan diri setelah sekian lama murca itu. Pergilah. Tidak rugi jika kalian menyaksikan kemegahan candi yang luar biasa itu. Namun hati-hati. Siapa tahu Uma Durga masih akan menyulitkan. Tentu, Kang Bo. Kami semua akan berhati-hati. Tetapi apakah Bibi akan berpesan sesuatu kepada Kakang Kameswara jika kami berhasil menemukannya? Tidak usah. Maka demikianlah, setelah berbicara panjang lebar beberapa saat, rombongan kecil yang terdiri dari Kansi Winareswari, Panci Parasu, Panci Garit dan Rahastri Kandi itu melanjutkan perjalanan mereka menyelusuri lembah. Pinaka Swasti Ratu yang masih berada di Pasetran melambaikan tangannya. Aku berharap semoga Batara Agung melindungi mereka, Bapak Lohgawe. Benar, Nyai. Semoga Batara Agung melindungi mereka. Di mana orang itu, Bapak? Aku tidak melihatnya di antara mereka. Yang Nyai maksud Temenggung Murti Wandawa? Ya. Nyai ternyata aneh. Nyai tidak ingin berurusan dengan orang itu. Tetapi ternyata sekarang Nyai justru penasaran karena tidak melihatnya. Aku hanya merasa heran karena tidak melihatnya, Bapak. Bisa ditebak, Nyai. Orang itu tentu telah memisahkan diri. Bagaimana, Nyai? Apakah kita masih harus berada di tempat ini untuk beberapa saat? Dia tidak mampu membebaskan diri dari dunia. Manakala manusia akan terlilit dalam lingkaran karma. Sambil berharap, semoga kita tidak berurusan lagi dengan Uma Durga. Ngeri aku membayangkan perempuan yang memiliki 3 buah mata itu. Berhenti! Siapa kalian? Mengapa menghentikan perjalanan kami? Oh, 4 orang manusia. 2 lelaki muda dan tampan. Dan 2 orang perempuan yang cantik jelita menghadang kami berdua. Ada keperluan apa kalian mencegat kami? Aku melihat tanda aneh pada keningmu. Kau mengenali tanda ini? Kakang Panci Parasu, bagaimana dengan tanda nokta di kening itu? Tidak salah. Kita sedang berhadapan dengan anak buah perempuan Uma Durga itu. Kalian mengenal sang ratu? Ya. Aku mengenal seorang perempuan yang untuk ukuran kecantikan sebenarnya cantik. Namun sayang, di balik kecantikannya itu
menyimpan kebengisan. Ya, bengis sekali. Perempuan itu adalah titisan dari kehidupan masa silam yang hitam dan kelam. Di persembunyiannya, di daerah hutan cemara yang disebut Cemoro Sewu, persembunyian itu sendiri dinamai Pasetran Gondomayit. Di tempat itu orang yang kau sebut ratu itu bersembunyi membangun angan-angan untuk menghancurkan Candi Swambara Budura dari mata yang ketiga yang ada di keningnya. Perempuan itu bernama Uma Durga Parabandari. Benar demikian, Nyai? Kau mengenal begitu banyak perempuan muda? Benar, Nyai. Bahkan kami baru saja dari tempat itu. Tempat yang sekarang telah porak-poranda tidak karuan. Dan sang ratu yang bermata tiga itu melarikan diri, entah kemana. Bohong. Kau tentu berbohong. Bohong. Kau tidak percaya, Kiai? Kami tidak membutuhkan apakah kau percaya atau tidak. Namun nanti, jika kalian kembali ke Pasetran, kalian baru akan melihat gubuk-gubuk yang bertebaran di tempat itu sebagai tempat persembunyian telah dibakar semuanya. Tumpukan-tumpukan kayu yang sedianya untuk sebuah upacara persembahan kepada Batari Durga berbalik untuk membakar teman-temanmu. Uma Durga ternyata licik, menyadari ia akan kalah. Orang-orangnya disuruh bunuh diri. Mereka tidak mungkin menolak karena mereka berada dalam kekuasaan sihirnya. Kau berbohong. Kau bohong. Tidak ada orang yang mampu mengalahkan sang ratu. Bertanyalah dalam hatimu sendiri. Benarkah tidak ada yang mampu mengalahkan pimpinanmu itu? Kalian semuanya sebenarnya siapa, orang muda? Kami dari langit. Dari langit? Apa maksudmu? Para dewa dari langit telah memerintahkan kepada kami berempat untuk turun ke dunia ini. Kami mendapat tugas melindungi Candi Swambara Budura. Melindungi tempat pemujaan itu dari tangan-tangan kotor pemuja Batari Durga termasuk kau. Nah, kebetulan di sini kita bertemu. Kami memergokimu berbuat jahat pada penduduk kampung itu dengan membakar rumah mereka. Kepung mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Permainan Panci Garit ternyata tepat mengenai sasaran. Baik Joko Prahoro atau Endang Rudati sesaat nampak gentar dan tidak berani menganggap remeh keempat pemuda yang berada di depan mereka. Keempat pemuda itu mampu menceritakan dengan tepat isi Pasetran yang dijaga ketat dan bahkan sangat mustahil orang bisa masuk, namun bisa pula keluar dengan selamat. Jangan melawan. Kalian tidak akan menang melawan kami berempat. Kami adalah penjelmaan Gandarwa yang kebal atas kematian, kebal atas rasa sakit. Sebaliknya kau hanya manusia biasa. Kau akan mengalami rasa sakit itu meski kau memiliki kesaktian yang luar biasa. Kalian bohong. Kalian sedang mengarang cerita bohong. Kami tidak percaya. Terserah. Kalian berdua percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Urusanku adalah menumpas orang-orang Uma Durga sampai tiada sisanya sama sekali. Dan jika kelak Uma Durga itu tertangkap, mata di keningnya yang disalahgunakan untuk mengumbar angkara murka itu harus dilepas, dicungkil. Kami hitung sampai 3 kali. Menyerahlah. 1. Menyerahlah. 2. Pertimbangkan baik-baik. Menyerahlah. Kalian tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, kecuali kami akan membersihkan noktah yang ada di kening yang membuat kalian menjadi jahat itu. Tinggal 1 hitungan lagi. Menyerahlah. Menyerahlah. 3. Hup, hiya! Gila. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan orang itu? Orang itu membangkit sesuatu yang membuatnya hilang dari pandangan mata dan melarikan diri.
Di luar dugaan, apa yang diperbuat Panji Garit dengan bualannya membuat Joko Prahoro dan Endang Rudati berpikir 2 kali untuk berurusan dengan keempat orang yang mengaku utusan dewa untuk melindungi Candi Swambara Budura. Endang Rudati membanting sebuah benda yang kemudian meledak dan menimbulkan asap untuk kemudian membuat kedua orang itu lenyap dari pandangan mata. Suara kuda yang berderap menjauh menunjukkan mereka melarikan diri. Jalanmu, Kakang, dan mereka lari ketakutan. Kalau begitu aneh sekali. Apanya yang aneh, Panji Garit? Yang aneh adalah mengapa mereka mempercayai cerita yang kau karang itu. Mereka lari ketakutan? Aneh juga ya. Aku tahu jawabannya. Bagaimana Kakang Panji Parasu? Kedua orang itu terkejut bahwa kita bisa bercerita tentang persembunyiannya dengan jelas. Kita bisa bercerita tentang Pasetran Gondomayit dengan sangat jelas. Ia tahu, tidak mungkin ada orang yang bisa masuk ke dalam wilayah mereka. Atau sebaliknya, tidak mungkin ada orang yang bisa keluar lagi jika mereka telah masuk ke persembunyian itu. Jika ada orang yang mampu melakukannya, orang itu tentu orang yang sangat luar biasa. Nah, mereka melihat kita telah masuk ke Pasetran itu, mengobrak-abriknya, dan kemudian berhasil keluar pula. Dan dengan demikian, mereka berdua percaya jika kita adalah utusan dari langit untuk memerangi mereka. Dan tadi kau sebut kita adalah dari makhluk Gandarwa, Kakang? Kenapa tidak kau sebut sekalian? Kita ini adalah penjelmaan dari para dewa. Akan lain halnya jika orang itu tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Kau takut menghadapinya? Aku yakin dalam olah kanuragan kita tidak akan kalah. Benar. Dalam olah kanuragan kita tentu tidak akan kalah. Tetapi bagaimana dengan ilmu sihir yang dimilikinya? Kita sampai tertawan karena mereka menggunakan cara yang licik itu. Ilmu sihir mereka memang membahayakan. Ngeri aku membayangkan. Aku akan melakukan apapun atas perintah mereka. Mereka bisa berbuat seenaknya atas orang yang berhasil dipengaruhi otaknya. Bagaimana kalau Uma Durga itu berada di sekitar tempat ini? 2 anak buahnya ada di sini. Ya, mungkin perempuan pemuja kegelapan itu ada di sekitar daerah ini. Aku berharap tidak, Kakang. Namun ada baiknya kita mencari keterangan dari orang-orang yang rumahnya terbakar itu. Benar, aku yakin rumah yang tertutup rapat itu ada orangnya. Rumah yang di sana tadi malah terbuka. Lalu pintunya ditutup tiba-tiba. Sebaiknya kita langsung saja ke rumah yang terbakar itu. Rahastri Kandi mendahului melangkah, yang diikuti oleh Ken Siwinareswari di belakangnya. Sedangkan Panji Garit atau Paksi Jala Kuning dan Panji Parasu berjalan berdampingan di belakang. Semakin dekat mereka dengan perkampungan di depan, Rahastri Kandi bertanya-tanya dalam hati. Karena rumah-rumah yang selamat dari kebakaran tertutup rapat, bahkan Rahastri Kandi melihat sebuah rumah di kejauhan yang semula pintunya terbuka sedikit, lalu tiba-tiba ditutup. Jangan takut, Nek. Kami tidak bermaksud jahat. Kami sedang menempuh perjalanan melalui bulak di sana. Ketika melihat kebakaran yang terjadi, kami tertarik untuk mengetahui apa yang telah nenek alami. Mereka telah membakar rumahku.
Apakah yang nenek maksud adalah sepasang lelaki dan perempuan? Yang lelaki buntung tangan kanannya? Benar. Kami baru saja berpapasan dengan mereka yang melintasi bulak panjang itu. Tapi apa kesalahan yang nenek perbuat sehingga mereka berbuat sekejam itu, Nek? Aku tidak melakukan kesalahan. Akulah yang malah telah berbuat baik kepada mereka. Memberikan tumpangan untuk bermalam, untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bahkan aku yang meracikkan obat-obatan dari dedaunan yang berkhasiat menyembuhkan luka. Namun, apa balasannya kepada nenek? Seorang tetangga nenek diperlakukan dengan kasar untuk merampas 2 ekor kudanya. Bahkan rumahnya pun dibakar. Aku yang berusaha mencegah perbuatan yang tidak terpuji itu, rumahku dibakarnya pula. Benar-benar keterlaluan. Seharusnya kedua orang tadi tidak kita biarkan melarikan diri begitu saja. Bapak, ada kebakaran. Di mana, Nyai? Di sana. Oh ya? Ada segerombolan orang berkuda yang mengobrak-ngabrik sebuah perkampungan. Rampok, Bapak. Rampok? Iya, kita ke sana. Berhenti! Tidak jauh dari tempat Kensi dan rombongannya, Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe pun melihat adanya kebakaran. Bapak, ada kebakaran. Di mana, Nyai? Di sana. Oh, iya. Ada segerombolan orang berkuda yang mengobrak-abrik sebuah perkampungan. Perampokan, Bapak. Perampok? Ya, kita ke sana. Bertanya seolah aku ini lebih rendah di bawahmu. Sambir, pimpinan prajurit itu mengumpat dengan kasar. Dia tidak menduga seleret sinar yang aneh akan melesat dari tangan kanan perempuan hamil itu dan menghajar kudanya hingga terjengkang. Sambir tidak melihat bagaimana perempuan hamil itu bergerak dengan sangat cepatnya dan bahkan telah menyambar gadis yang dipondongnya. Yang dirasakan oleh Sambir kemudian adalah justru kaki kuda yang menginjak dadanya, bahkan wajahnya. Maharatu, perempuan tidak tahu diri. Coba. Keluarkan saja semua sumpah serapah dan umpatan-umpatan kotor yang kau miliki. Dan itu akan membuatku semakin mantap untuk memusnahkan kalian. Para prajurit, tapi telah menodai keprajuritan kalian sendiri. Jangan sombong kau perempuan hamil. Jangan kau merasa dirimu besar karena berhasil menjatuhkan aku dari kuda. Kau yang justru akan bernasib malang di tanganku. Hei, anak-anak, kepung 2 orang yang tidak tahu diri itu. Jangan biarkan mereka lolos. Aku mengenal mereka, Nyai. Bapak mengenal mereka? Iya. Siapa orang-orang ini? 2 orang itu, orang Tumapel. Mereka bukan orang Kediri. Orang Tumapel? Iya. Mereka mengaku orang Kediri? Iya. Ada yang tidak beres yang mereka lakukan, Nyai. Kisanak prajurit, benarkah yang dikatakan oleh Bapak Brahmana ini? Bahwa kalian sebenarnya bukan prajurit dari Kediri, tapi prajurit Tumapel? Kami prajurit dari Kediri. Dan kau merampok. Mengapa prajurit Kediri melakukan tindakan itu? Kediri dan Tumapel sedang berada di ambang peperangan yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Dan peperangan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, kami sedang mengumpulkan dana itu. Para kawula Tumapel memikul tanggung jawab yang sama besarnya untuk peperangan ini. Mereka harus sukarela menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk peperangan. Kediri harus menang. Dan bagaimana dengan gadis yang kau culik ini? Hah? Oh, masih dibutuhkan beberapa gadis lagi. Untuk apa? Para prajurit yang maju ke medan perang untuk berjuang dan bertaruh nyawa membutuhkan semangat. Semangat. Gila. Aku tidak percaya kau adalah orang-orang Kediri. Aku tidak percaya. Prajurit-prajurit Kediri terdiri dari sekumpulan binatang seperti itu. Ayo, bukalah kedok kalian yang sebenarnya. Sebelum aku bertindak kasar kepadamu. Oh,
Perempuan hamil yang tidak tahu diri. Kurang ajar kau, ha? Sebenarnya aku pantang berbuat kasar kepada perempuan hamil. Tetapi kata-katamu membuat telingaku gatal. Keparat. Jangan hanya omong. Kurang ajar. Kaulah yang berbuat kurang ajar dan tidak beradab. Ayo, katakan, siapa kau sebenarnya? Aku tidak percaya kau adalah para prajurit Kediri. Tempat ini tidak seberapa jauh dari Kediri. Tidak mungkin orang-orang Kediri melakukan perbuatan tercela seperti ini. Hei, mengapa kalian diam saja? Bunuh perempuan ini! Majulah kalian semuanya. Dan pedang rampasan ini akan kubenamkan ke dalam leher pemimpin kalian sendiri. Sambil pimpinan kelompok kecil prajurit yang melakukan perampokan dan penculikan gadis itu seperti merasa dewa kematian akan segera menjemputnya. Pinaka Swasti Ratu benar-benar menekan ujung pedang ke lehernya, menyebabkan darah menetes dari luka itu. Jangan! Kau akan mati di tanganku. Jangan! Dan kalian semuanya juga akan mati di tanganku. Mengapa? Karena kalian telah bertemu dengan aku, orang yang paling tidak senang terhadap perilaku tidak menghormati perempuan. Aku paling benci dengan lelaki biadab yang kegemarannya adalah memperkosa. Ayo, majulah kalian semuanya dan terbantailah kalian di tempat ini. Jangan ada yang mendekat. Katakan, siapa kau? Sambir, namaku Sambir. Dari Kediri? Bukan. Kami dari Tumapel. Dari Tumapel? Iya. Prajurit Tumapel berpura-pura menjadi prajurit Kediri. Dan kau melakukan perampokan dan pemerkosaan. Kami mendapat perintah dari tuanku, aku Ken Arok. Untuk merampok dan memperkosa? Iya. Aku gila kalau memerintahkan perintah semacam itu. Apa pamrih perintah itu? Kami diperintahkan untuk merusak nama prajurit Kediri. Agar rakyat menaruh simpati terhadap Tumapel. Benar-benar perbuatan tidak beradab. Jangan salahkan aku. Jika aku bisa mengimbangi perbuatan semacam ini dengan lebih keras lagi. Nah, agar kalian tidak menjadi perusak wanita, kalian tidak boleh memiliki benda itu lagi. Hiya! Malang nasib para prajurit Tumapel yang menyamar sebagai prajurit Kediri itu, karena mereka harus berurusan dengan Pinaka Swasti Ratu. Perempuan hamil tua itu menggerakkan pedangnya, dan tiba-tiba sambil menjerit kesakitan sambil mendekap selangkangannya yang berdarah. Pinaka Swasti Ratu kemudian menyusul menggerakkan tangannya. Seberkas sinar melesat dari telapak tangannya, dan akibatnya tidak berbeda bagi beberapa orang prajurit yang lain. Mereka mendekap selangkangannya yang berdarah sambil menjerit kesakitan. Diam! Pergi kalian dari tempat ini. Laporkan apa yang telah aku lakukan kepada aku, Ken Arok. Katakan, aku, Pinaka Swasti Ratu, yang telah mengajar prajuritnya untuk mengenal perbuatan beradab. Ayo cepat kalian pergi, atau aku akan mengubah keputusanku untuk membunuh kalian. Para prajurit yang bernasib sial itu terpaksa harus naik ke atas kudanya, dan ketika kuda itu membawa mereka lari meninggalkan tempat itu, mereka harus menahan rasa sakit yang luar biasa, karena gerakan kuda yang berlari membuat selangkangan mereka yang terbabat itu menjadi semakin sakit. Namun Pinaka tidak peduli. Dipandanginya kuda-kuda yang berlari menjauh itu sampai lenyap di balik rimbunnya pepohonan. Tindakan Nyai kejam sekali. Tidak, Bapak. Apa yang kulakukan mungkin kejam. Namun di balik itu, aku telah menyelamatkan beberapa orang gadis lagi dari perbuatan mereka. Mereka tidak memperkosa lagi, karena mereka sekarang tidak bisa lagi melakukannya. Iya, mungkin benar kata Nyai. Namun Bapak merasa sangat prihatin. Mengapa dunia ini harus dipenuhi oleh perbuatan semacam itu? Siapa namamu? Sumara. Sumara. Jangan takut lagi, Sumara. Aku telah menolongmu. Kau tidak perlu lagi ketakutan. Ada yang terbunuh di sana? Ada 2 orang, Tuan Putri. Jangan panggil aku Tuan Putri. Aku bukan orang dari keraton. 2 orang yang terbunuh itu apamu? Tetangga. Baiklah. Kau kembalilah. Namun sebaiknya, meski namamu Sumara, yang artinya adalah pasrah, sejak sekarang kau jangan gampang pasrah lagi.
Carilah orang yang mempunyai ilmu kanuragan. Belajarlah bagaimana cara berkelahi, sehingga kau bisa melakukan apa yang baru saja aku lakukan terhadap lelaki yang berani berbuat kurang ajar kepada wanita. Pulanglah. Rumahmu tidak terlampau jauh. Terima kasih. Sepeninggal gadis yang bernama Sumarah yang telah ditolongnya, Brahmana Loh Gawe nampak termenung. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Apa yang sedang Bapak renungkan? Ken Arok. Kenapa? Telah lama aku tinggalkan daerah Tumapel dan sekitarnya. Dan untuk beberapa saat lamanya kita berada di Candi Swambara Budura ini, sehingga tidak tahu perkembangan yang terjadi. Dan Ken Arok sekarang telah menjadi aku. Kenapa, Bapak? Itulah yang luar biasa. Ken Arok tentu telah berbuat sesuatu hingga ia mendapatkan jabatan aku itu. Entah apa yang dilakukannya terhadap aku, Tunggu Ametung. Aku cemas. Aku Tunggu Ametung telah dibunuhnya. Ken Arok, aku ingat peristiwa itu, Bapak. Oh, bagaimana, Nyai? Di halaman istana Kediri sedang geger karena seorang senopati yang ternyata pimpinan mata-mata Ganter hampir saja membunuh Baginda Kertajaya. Pada saat itu Ken Arok muncul. Ia mengaum seperti seekor singa. Aku melihat sepak terjangnya yang luar biasa. Kameswara adikku bersahabat dengannya. Tatapan mata Ken Arok itu tidak wajar, seperti menyala. Ia memang pemuda yang aneh, Nyai. Pemuda yang membawa pertanda kasih dari dewa-dewa. Ada 2 orang yang memiliki pertanda semacam itu. Mereka adalah Ken Arok dan yang kedua adalah seorang perempuan gadis dari sebuah desa bernama Panawicen. Bernama Ken Dedes. Ken Dedes itu diperistri oleh aku Tunggu Ametung dari Tumapel. Entah bagaimana sekarang nasib Ken Dedes. Saat mana Ken Arok telah menjadi aku di sana. Apa makna dari pertanda kasih dewa-dewa itu, Bapak? Ken Arok terlihat dari matanya. Jika ia marah, matanya menyala. Wibawanya sangat besar. Menurut yang Bapak ketahui adalah orang semacam itu adalah calon raja yang besar. Calon raja? Benar. Dan pada perempuan bernama Ken Dedes itu? Ken Dedes juga membawa pertanda kasih dari dewa-dewa. Betisnya ada kalanya bersinar, manakala hatinya tidak sedang seimbang. Sedih yang terlampau sedih, gembira yang terlampau gembira. Pada saat itu, pertanda itu muncul. Sebagaimana dengan Ken Arok, Ken Dedes juga akan menjadi orang yang besar di kemudian hari. Ken Dedes akan menjadi ibu atau induk raja-raja besar di kemudian hari yang menguasai tanah Jawa ini. Jika demikian, apa yang dilakukannya dengan mengambil alih Pakuan Tumapel adalah sebuah loncatan untuk loncatan berikutnya. Benar, Nyai. Aku berpikir demikian. Betapa malang nasib aku Tunggu Ametung. Mari, kita lanjutkan perjalanan. Kita masuki kota Raja Kediri. Aku ingin melihat bagaimana perkembangan yang terjadi. Namun kita hanya sekedar lewat. Aku ingin segera sampai di Paralingga. Dibayang-bayangi oleh berbagai pertanyaan atas Ken Arok dengan segala ulahnya, Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe melanjutkan perjalanan. Dan ketika senja kemudian tiba, kedua orang itu sudah sampai di batas kota Raja Kediri. Banyak sekali aku melihat prajurit yang hilir mudik di kota Raja, Bapak Brahmana. Benar, Nyai. Hal ini menunjukkan bahwa antara Kediri dan Ganter telah berada di ujung perang habis-habisan. Dan sekarang, Tumapel di bawah Ken Arok telah melibatkan diri pula. Kasihan rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa. Peperangan. Betapa ngeri jika aku membayangkannya. Sekelompok orang bersenjata, mulai dari pedang panjang, keris, tombak, trisula, anak panah beracun, panas-panas sandera yang di ujungnya berapi. Sekelompok orang yang jumlahnya segelar sepapan saling menyerang menaburkan tari kematian yang diiringi gamelan jerit kesakitan bagi yang terluka. Teriakan buas dan kemarahan yang tiada terkira. Wah, mengerikan sekali. Dan di belakang semua itu, mungkin ada anak yang meratap menangisi kematian ayahnya. Ada istri yang meratap menangisi kematian suaminya.
ada ayah dan ibu yang meratap menangisi kematian anaknya. Bapak, mungkinkah mencegah peperangan itu? Tidakkah lebih mulia mengenyahkan peperangan itu? Benar, Nyai. Peperangan memang mengerikan. Kedamaian terasa sedemikian mahalnya. Mudah sekali membayangkan bagaimana itu kedamaian. Bagaimana cara mendapatkannya, seolah semudah menggayung air. Tetapi yang kita lihat dan rasakan sangat bertolak belakang. Di dalam diri manusia sendiri tumbuh dengan suburnya berbagai macam nafsu. Dan nafsu pula ladang yang subur untuk musuh perdamaian. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Nyai. Kita hanya bisa berprihatin melihat perkembangan yang akan terjadi. Mari, Bapak. Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe tidak mendapatkan kesulitan manakala memasuki kota Raja Kediri. Pinaka yang dalam keadaan hamil dan Loh Gawe dalam pakaian Brahmana menyebabkan para prajurit yang menjaga pintu utama tidak berminat memeriksa mereka. Semakin jauh Pinaka dan Loh Gawe menelusuri jalan-jalan di dalam kota raja, semakin terlihat kesibukan persiapan peperangan. Obor dinyalakan di mana-mana dan beberapa ekor kuda nampak berderap hilir mudik di dalam kota. Akan kemanakah kita, Bapak? Aku mempunyai kenalan, Nyai. Mungkin ia bisa memberikan tumpangan kepada kita untuk menginap. Siapakah orang itu? Namanya Senopati Praba. Ayo, rumahnya sudah dekat. Tanpa mengalami kesulitan, Brahmana Loh Gawe membawa Pinaka Swasti Ratu ke rumah Senopati Praba. Prajurit penjaga regol yang kebetulan pernah mengetahui Brahmana Loh Gawe adalah kenalan Senopati Praba, mempersilahkan kedua tamunya di pendopo. Dan beberapa saat kemudian, Senopati Praba keluar dari ruang induk. Dan dengan tergopoh-gopoh serta penuh rasa hormat, dia menyongsong kehadiran kedua tamunya. Aku tidak mengira hari ini akan mendapat kunjungan Bapak Loh Gawe. Hormatku katur Bapak. Aku terima, anak mas. Ini kenalkan lebih dulu. Aku sedang mengawal momonganku. Namanya Nyai Pinaka Swasti Ratu. Oh, selamat datang Nyai. Namaku Praba. Terima kasih Tuan Praba. Anak mas, jika anak mas tidak keberatan, malam ini anak mas berkenan memberikan tumpangan untuk menginap kepada kami berdua. Terutama kepada Nyai Pinaka Swasti Ratu yang sedang hamil. Tentu Bapak Loh Gawe. Seorang pelayanku akan menyiapkan kamarnya. Tetapi kalau boleh aku mengetahui, siapakah Diajeng Pinaka ini Bapak? Bagaimana Nyai? Sebaiknya Nyai sendiri yang menjawab pertanyaan itu. Maaf Tuan, saya merasa keberatan untuk menjawabnya. Baiklah, tidak apa-apa. Mari, kita ke ruang dalam. Monggo Nyai, silakan Bapak Brahmana Loh Gawe. Bagaimana keadaan Kediri, anak mas? Ya, begitulah Bapak Brahmana. Dalam perjalanan memasuki kota raja, Bapak tentu telah melihat kesibukan yang luar biasa di Kediri. Di mana-mana prajurit berkeliaran. Memang, Kediri pada saat ini sedang mempersiapkan diri dalam peperangan habis-habisan. Bagaimana kira-kira akhir dari peperangan itu sendiri, anak mas Senopati Praba? Sulit menebaknya, Bapak. Nampaknya Kediri memang berada di dalam kesulitan. Maksud anak mas? Banyak hal yang tidak menguntungkan yang terjadi di Kediri. Beberapa prajurit Kediri tidak bisa diandalkan kesetiaannya terhadap negara. Seringkali terjadi pasukan Kediri, baik perorangan atau kelompok, meninggalkan kesatuannya untuk bergabung dengan Gantar atau Tumapel. Belum lagi perbuatan para prajurit Kediri yang tidak terpuji. Maksudnya? Banyak di antara para prajurit yang berbuat tidak patut dan justru merusak kepentingan prajurit yang mestinya memerlukan dukungan dari Kawula.
Mereka melakukan perampokan dan bahkan pemerkosaan. Perampokan dan pemerkosaan. Perampokan, pemerkosaan dan penganiayaan. Hal itulah yang tidak disadari telah memecah belah Kediri. Rakyatnya justru membenci rajanya. Bahkan tumbuh harapan Tumapel dan Ganter akan memberikan harapan yang lebih cerah di masa yang akan datang. Itulah Bapak. Belum lagi Kediri diguncang oleh munculnya penunggang kuda putih yang disebut-sebut perampok budiman, yang semakin menjauhkan kepercayaan orang-orang Kediri terhadap para prajurit. Perampok berkuda putih? Benar, Bapak. Anak Mas Senopati tidak tahu siapakah perampok berkuda putih itu? Ada cerita yang simpang siur mengenai perampok berkuda putih itu, Bapak. Ada yang mengatakan perampok berkuda putih itu adalah Ken Arok, Aku Tumapel yang memang dengan sengaja mengacaukan Kediri. Bukan main. Makan malam sudah disiapkan, Tuan. Oh, makan malam sudah disiapkan, Bapak. Silakan Bapak Brahmana dan Diajeng Pinaka untuk menikmatinya lebih dahulu. Saya minta maaf, tidak bisa menemani karena ada tugas yang harus saya kerjakan dari Senopati Yuda Paksa. Tunggu anak Mas. Siapa? Tumenggung Yuda Paksa, Bapak. Tumenggung Yuda Paksa. Bukankah Tumenggung Yuda Paksa telah tidak memangku lagi jabatannya dan bahkan telah meloloskan diri dari Kediri? Benar, Bapak. Nampaknya Bapak Lohgawe tidak mengetahui perkembangan yang terjadi. Bermula peperangan yang terjadi antara Kediri melawan Ganter pada beberapa bulan yang lalu, bersamaan dengan datangnya bulan purnama yang mengalami gerhana. Pada saat itu, Kediri mengalami kekalahan yang tragis dari Ganter, meskipun Kediri telah mengirim pasukan yang sangat besar ke medan peperangan. Gerhana yang terjadi seperti menyulap peperangan ketika malam menjadi gelap gulita. Sekelompok orang yang semula berada dalam pasukan cadangan berbalik menyerang pasukan Kediri. Kediri mengalami kekalahan karena gerhana? Benar, Bapak. Boleh dikatakan demikian. Tumenggung Yuda Paksa diminta memimpin kembali pasukan Kediri. Tidak terlalu lama aku meninggalkan Kediri. Namun ternyata dalam saat yang singkat itu telah terjadi hal-hal yang luar biasa. Silakan Bapak Lohgawe. Silakan Diajeng Pinaka. Makan malam sudah disiapkan. Maaf, saya tidak bisa menemani karena saya harus melaksanakan tugas. Silakan anak Mas. Senopati Praba kemudian meninggalkan Brahmana Lohgawe dan Pinaka Swasti Ratu. Seorang pesuruh mengantar dua orang tamu itu untuk makan malam bersama. Baik Pinaka ataupun Lohgawe tidak berbincang apapun ketika makan malam. Namun di dalam hati masing-masing berkecamuk tanda tanya. Ketika makan malam usai, Brahmana Lohgawe dan Pinaka Swasti Ratu mendapat kesempatan untuk berbincang di halaman sambil duduk di emperan pendopo. Apa yang kau renungkan, Nyai? Kita menemukan kenyataan yang berbeda. Di perjalanan, kita justru bertemu dengan perampok yang mengaku para prajurit Kediri. Padahal mereka adalah orang Tumapel suruhan Ken Arok. Benar. Ken Arok telah menggunakan siasat yang jitu. Namun tidak terpuji, Bapak. Memperkosa, membunuh, dan merampok, kemudian menimpakan fitnahnya kepada prajurit Kediri yang tidak melakukan. Bagaimana dengan penunggang kuda putih itu? Orang itu adalah Ken Arok. Ken Arok? Ya. Bapak yakin akan hal itu? Aku kira demikian. Atau kalau bukan Ken Arok sendiri yang melakukan, tentu ia ada di belakangnya.
Tujuannya sudah jelas untuk merusak kepercayaan rakyat terhadap Kediri. Aku ingin bertemu dengan Ken Arok. Untuk apa, Nyai? Aku tidak akan mencegah keinginannya untuk mengalahkan Kediri, atau menjadi raja, atau apapun yang Bapak melihatnya sebagai takdir atau pepesten. Akan tetapi, aku harus mengatakan kepadanya bahwa pemerkosaan yang dilakukan oleh anak buahnya itu sama sekali tidak terpuji. Ken Arok harus bertanggung jawab dengan perbuatannya itu. Nyai, jangan lupa dengan maksud perjalanan Nyai untuk ke Paralingga dan melahirkan bayi di sana. Aku akan melakukannya malam ini, Bapak. Aku berharap Ken Arok muncul sebagai orang budiman berkuda putih itu. Aku akan tidur, Bapak. Nyai, apakah Nyai bermaksud akan berpura-pura tidur dan nanti keluar dengan diam-diam untuk mencari orang berkuda putih itu? Kita lihat saja. Brahmana Loh Gawe hanya bisa menghela napas panjang. Pinaka Swasti Ratu kemudian melangkah ke arah bilik yang disediakan untuknya. Di halaman itu, Brahmana Loh Gawe masih termangu. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, menumbuhkan penasaran yang tumbuh subur di dalam hati itu. Bulan purnama dilanda gerhana. Di saat itu, Kediri mengalami kekalahan yang luar biasa dari Ganter. Gerhana bulan purnama, di saat itu pula, di Suambara Budura tengah terjadi sesuatu yang luar biasa. Gerhana bulan telah menyebabkan Candi Murca beratus tahun itu menampakkan diri kembali, menyebabkan Nyai Pinaka mengalami peristiwa yang luar biasa. Apa hubungan dari semua peristiwa itu? Brahmana Loh Gawe terusik hatinya. Lelaki yang cukup umur dan memiliki ketajaman mata hati itu sibuk menghubungkan peristiwa yang terjadi. Sementara di dalam biliknya, Nyai Pinaka membaringkan diri. Tangan kanannya mengelus-elus perutnya yang semakin besar. Pinaka sibuk berhitung kapan kira-kira bayi di rahimnya itu akan lahir. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.